seperti di Eropa, mulai berpikiran untuk tidak butuh anak. Kenapa? Karena membesarkan anak semakin mahal. Siapa yang menciptakan sedemikian? Siapa yang membuat kemasyarakatan semakin kayak rentan terhadap memiliki anak, semakin susah memiliki keluarga. Ya ini, jadi problema itu dipicu supaya nanti ada solusinya. Ya, sebagaimana mungkin dari era tahun 50-an, 60-an di dunia barat, wanita mulai kerja. Mulai kerja berarti dia sudah bisa mencari uang sendiri hingga tidak butuhkan pendamping. Oke. Rahayu, Bagi. Rahayu Sagungeng Tumati. Masih bersama dengan Mbak Agnes Sirvozo Sinden from Hungaria. Bagi, kita akan berdiskusi, kita akan dialog tentang proyek mega era modern 300 tahun, sebuah rekayasa global gitu ya. Jadi Mbak Agi, kita minta untuk memberikan perspektifnya gitu ya. Apakah memang ada sebuah kekuatan yang besar yang secara diam-diam itu mengarahkan arah dunia selama 3 abad terakhir ini kira-kira? Gimana? Betul Mbak? sekali. Jadi ini menarik karena jadi kita merambat ke wilayah yang nanti akan diklaim ya sebagai teori konspirasi ya, dan ini menarik sekali bagaimana seketika muncul sesuatu pemahaman terhadap bagaimana kejadian-kejadian era modern ini, kita berusaha mengkaji secara kritis, pasti akan dicap, oh itu teori konspirasi. Tapi kita juga sudah tahu apa perbedaan antara teori konspirasi dan berita di TV. Ya sebenarnya cuma terlambat 3 bulan. Semua teori konspirasi pada akhirnya kan akan juga terbukti bahwa oh ternyata ada benarnya. Nah yang sekarang saya bicarakan ini bukan sekedar teori konspirasi yang saya comot dari sini sana, tapi ini berdasarkan orang-orang yang memang ahli ekonomi, ahli sejarah, dan mereka menganalisa apa yang terjadi di 300 tahun terakhir, dan ya ini faktanya atau kenyataannya, baik kita mau menghadapi dan menyadarinya maupun tidak. Begitu. Jadi silakan Anda misalnya cap dengan kata teori konspirasi, tapi itu hanya satu hal. Akhirnya Anda bilang, oh ini tidak mungkin benar. Dan Anda berhenti berpikir. Anda berhenti berpikir, berhenti mempertanyakan sesuatu, dan akhirnya tidak akan memahami apa yang sekarang terjadi di kehidupan kita. Dan ini sangat penting karena di sini satu proyek selesai dan satu proyeknya ini mulai menjadi matang. Hingga kita akan memahami apa yang akan datang di 20-30 tahun mendatang. Dan ini sangat-sangat penting tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari hal ini secara conscious. Apa yang kita harus lakukan. Atau cara apa yang kita bisa melawan. Oke. Nah kalau Mbak Agi sendiri melihat gak sih tanda-tanda atau jejak-jejak mereka yang menurut Mbak Agi itu memang benar-benar nyata dan benar-benar bisa kita rasakan hari ini? Oke, yang fakta bahwa 95% dari kekayaan bumi ada di dalam tangan 1%. Elit 1% ya, itu. Kita bisa menyebut mereka kabals, globals, kemudian kita bilang kayak Illuminati lah. Silakan Anda menggunakan istilah apa. Di mana muncul istilah pasti akan ada distorsi pemahaman. Yang jelas ini adalah fakta. Bahwa memang di dalam global kapitalisme yang sekarang sudah adalah tatanan dunia modern, dan memang semua negara di dunia menjadi bagian dari tatanan ini, memang kekayaan 95% dari kekayaan ada di tangan 1%. Problematikanya adalah bahwa memang mereka sebagai orang-orang kaya yang juga turun-temurun mereka dapat kekayaannya. Jadi mereka tidak kerja demi kekayaan ini, serta mereka memang punya kekayaan sudah menjaring kemana-mana melalui mungkin perusahaan-perusahaan
internasional dan lain sebagainya. Problematikanya apa? Ya, kalau kita menganalisa apa yang terjadi mulai dari abad ke-18 itu adalah seiring bangunnya global kapitalis, sistem perbankan, sistem keuangan modern, kita melihat mereka semakin banyak membutuhkan manusia. Semakin banyak membutuhkan manusia, jadi ini disebut mungkin sebagai proyek kuli dulu. Ini adalah proyek pertama. Proyek kuli. Proyek kuli, tapi kita tidak menjelaskan profesi. Iya, paham. Apa proyek kuli ini? Proyek kuli ini adalah bagaimana penduduk bumi dari sebelumnya yang mungkin selama berabad-abad mungkin kita anggap angka 1 miliar bisa menjadi lebih banyak, hingga sekarang misalnya kita mengalami penduduk bumi adalah 8 miliar orang. Ya, jadi mereka memang memicu kondisi, mengatasi penyakit, mengembangkan hingga semakin banyak manusia. Jadi ada increase di dalam population kalau istilah ekonominya ya. Jadi populasinya itu bertambah. Kenapa itu baik? Karena populasi ini akan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Karena mereka sebagai pemegang modal utama, ya mereka yang akan selalu menikmati hasil kerja dari populasi yang naik ini. Apalagi mereka memproduksi barang-barang serta produk yang pada akhirnya juga akan digunakan. Jadi manusia kita bisa dikatakan jadi kuli atau buruh, kita memproduksi produk yang pada akhirnya bisa dijual di pasar global dan untungnya akan jatuh ke tangannya mungkin 1% ini, sedangkan kita juga mengkonsumsinya dan itu untungnya juga ke mereka. Oke. Apa tujuan dari kuli proyek ini? Semakin banyak penduduk, semakin besar untuk mereka. Jadi pada akhirnya mereka bisa benar-benar tumbuh tinggi dan tumbuh kekayaannya hingga tak terhingga. Ya. Nah, setelah mereka memegang uang yang luar biasa ini, apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan memulai proyek yang kedua. Proyek yang kedua adalah proyek teknologi. Proyek teknologi ini tujuannya adalah bagaimana pada akhirnya pekerjaan dari manusia banyak ini bisa diganti oleh mesin. Oh iya. Ya, dan ini yang sekarang sudah berjalan dan kita sudah mulai merasakan dampaknya. Jadi pada akhirnya mereka mulai dari revolusi ketiga ya, tahun 60-an ketika kita muncul game pertama, komputer pertama, tape pertama dan lain sebagainya. Jadi ada peningkatan di dalam teknologi yang benar-benar luar biasa, dalam arti sebelumnya di sejarah nggak pernah ada. Dan para ilmuwan dan futurologis sudah mengatakan bahwa kita menuju singularitas. Singularitas itu salah satu akibatnya adalah bahwa pekerjaan orang-orang tidak lagi dibutuhkan. Ini sudah mungkin kita mulai merasakan. Ya, jadi akhirnya kuli proyek ini sudah kadaluarsa karena sudah memenuhi tujuannya, yaitu memproduksikan kekayaan yang luar biasa. Kekayaan tersebut akhirnya diinvestasikan ke perkembangan teknologi. Teknologi akhirnya menghasilkan banyak sekali pembaharuan dan inovasi yang pada akhirnya membuat pekerja mereka sudah tidak lagi dibutuhkan. Dan kita berada sekarang di 2025, dikatakan singularitas akan dicapai 2030 atau 2040, paling lambat 2050. Kita sudah bisa merasakan bagaimana banyak sekali ranah pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Jadi what next? Ya berarti kita sudah tidak membutuhkan segitu banyak manusia di bumi, hingga mulai sekarang kita akan melihat bagaimana akan ada banyak sekali cara untuk membuat depopulasi. Yes. Depopulasi tidak harus dipikirkan dengan cara ekstrim ya, kayak pemusnahan massal atau kita misalnya mereka menggunakan misalnya nuklir atau senjata biologis. Ada sederhana yang sangat-sangat tidak terlihat tapi lebih efektif. Apa? Ya misalnya kalau anak-anak misalnya orang-orang sekarang memiliki tidak punya anak ya. Jadi misalnya kan di brainwash ya. Aku gini, itu pilihan masing-masing orang sendiri. Oke, preferensinya orang beda-beda ya. Dan saya tidak menjudge dan tidak menghakimi, tapi ini akan punya sesuatu akibat. Ini menarik nih. Ya, karena apa? Okay. Kalau kita misalnya punya 2 anak, seperti dulu slogannya, 2 anak, berarti populasi tidak akan naik, populasi tidak akan berkurang, karena kalau kita hitung ibu, bapak akan terganti oleh 2 anak. Berarti populasi tidak berkurang, tidak naik. Nah, problematikanya adalah bahwa angka kelahiran di dalam negara-negara Asia aja yang dulu dianggap sebagai paling boom populasinya, sekarang di bawah 2, sudah jauh. Misalnya Jepang ini turun udah ke bawah 1, jadi 0,9 sekian. Berarti populasinya dari tahun ke tahun turun.
Yang paling akan terlihat secara statistik itu di Cina, karena kan populasinya sangat besar, jadi setahun turun 5 juta. Nah, angka kelahiran. Jadi depopulasi tidak harus dengan cara yang drastis, tapi ini mungkin adalah salah satu caranya yang paling tidak terlihat. Dan jarang disadari banyak orang ini. Jarang disadari banyak orang. Jadi misalnya Anda child free secara conscious, monggo, silakan. Itu hak Anda. Cuman kenapa kok sekarang semakin banyak orang berpikir bahwa itu adalah cara hidup yang baik, ya misalnya tidak perlu menikah, tidak punya anak itu repot, anak itu akan membuat kamu tidak bebas, anak itu tidak bisa membuatmu mencapai tujuanmu. Yang paling lucu karena saya sebagai orang yang punya anak di usia yang mapan dan juga itu memang dari keinginan saya dan bukan dari tekanan sosial, saya merasakan salah satu nugraha terbesar di hidup saya adalah aku punya anak. Ya. Dan malah justru mereka seolah-olah kita iri pada kebebasan mereka. Aku melakukan apa yang saya inginkan. Anak-anak saya tidak pernah menghalangi saya di dalam apa yang saya ingin lakukan. Jadi ada banyak sekali pemahaman yang sangat distortif, dan itu sebenarnya karena kerasnya ekonomi. Terutama kan orang sekarang di negara-negara maju seperti Jepang, seperti di Eropa, mulai berpikiran untuk tidak butuh anak. Kenapa? Karena membesarkan anak semakin mahal. Siapa yang menciptakan sedemikian? Siapa yang membuat kemasyarakatan semakin kayak rentang terhadap memiliki anak, semakin susah memiliki keluarga? Ya ini, jadi problema itu dipicu supaya nanti ada solusinya. Ya, sebagaimana mungkin dari era tahun 50-an, 60-an di dunia barat, wanita mulai kerja. Mulai kerja berarti dia sudah bisa mencari uang sendiri hingga tidak butuhkan pendamping. Ya, ini semua sosiologi, fakta. Ya, jadi ini bukan tentang keyakinan seseorang mau menjadi karieris atau mau menjadi ibu keluarga. Cuma problematikanya adalah memang kita akan melihat, kecuali di Afrika, semua benua ini mulai populasinya bukan increasing tapi decreasing, jadi berkurang. Afrika itu masalahnya sangat besar karena itu mungkin di sana wanita mulai dari negara-negara yang paling parah, ya misalnya Chad, itu dari usia 13 tahun sudah punya anak, hingga misalnya neneknya dia masih melahirkan, dia sudah melahirkan. Oke? Dan di sana angka anak itu di atas 10. Jadi itu akan selalu berkembang, mungkin ke depan ini masih akan terus naik, tapi kalau negara-negara lain akan turun. Bahkan misalnya Indonesia pun dengan ideologi atau politik 2 anak cukup akan turun atau paling stagnan. Jadi ini pemusnahan manusia yang sangat halus, sangat tidak terduga gitu ya. Ini ada kaitannya dengan ini nggak sih, fenomena maraknya boti LGBT itu sampai ke situ nggak sih kira-kira, Mbak? Ya, ini juga kan preferensi seksual masing-masing orang, itu haknya. Tapi kan ada pemicunya. Kalau kita bilang pemicu itu yang saya mungkin merasakan bahwa propaganda ini semakin didorong. Faktanya misalnya di negara-negara barat semakin banyak anak di bawah usia yang memilih untuk melakukan tindakan medis untuk menggantikan kelamin. Nah ini menarik ya, belum bisa nyetir karena kan belum punya SIM sebelum usia 18 tahun, belum boleh minum alkohol serta merokok, tapi sudah boleh memutuskan bagaimana dia mau kelamin A atau B. Nah ini menarik sekali karena sistem kok dibuat semakin canggih supaya mereka bisa melakukan hal ini padahal masih di bawah usia, belum mempertimbangkan faktor-faktor ya biologis, endokrinologi atau misalnya hormonal dan lain sebagainya, bagaimana akibatnya jangka panjang. Saya sangat-sangat kasihan terhadap anak-anak ini yang sebenarnya dibingungkan. Tapi kalau misal nih, kalau nggak tahu ya di luar negeri seperti apa ya, kalau di Indonesia itu kan anak-anak di pendidikan sebelum pendidikan dasar itu kan ada PAUD di sini, ada TK gitu. Itu kan mayoritas yang jadi guru kan cewek semua gitu. Itu ada implikasi ke situ nggak sih? Kenapa kemudian sekarang banyak laki-laki yang ke ciwi-ciwian gitu ya, ke cewek-cewekan gitu? Kalau aku merasa ini di dalam hal ini sebenarnya penjelasannya sangat-sangat sederhana. Apa? Dari tahun 60-an banyak sekali wanita yang menggunakan pil KB. Pil KB itu kan mengandung hormon-hormon estrogen dan progesteron. Dan hormon-hormon ini bersifat setelah kita minum keluar dengan pipis dan tidak akan hancur. Itu akan masuk ke tanaman, ke tanah, ke air dan kemana-mana. Artinya
itu di seluruh alam semesta kita sekitar yang sudah terpolusi oleh kegiatan kita, kegiatan modern kita, ya jadi ada peningkatan estrogen dan progesteron. Apa yang kita makan, entah itu dari laut, dari sawah, dari tegalan, ini sebenarnya sudah tercemar. Lagi dan lagi, mungkin makanan-makanan lain juga bisa memicu. Dan ini tidak hanya tentang problematika bagaimana hormon akan mempengaruhi sexual behavior atau preferensi, tapi juga tentang, ya ini secara global, kenapa kok sekarang umur manusia semakin pendek, serta semakin banyak penyakit yang kita alami ya. Ada yang bilang, oh dunia sudah tua, tapi sebenarnya alam itu baik. Justru kita yang memperlakukan alam dengan cara yang tidak baik, hingga muncul banyak sekali faktor yang membuat manusia semakin tidak sehat. Bisa dikatakan kita menyakiti alam, lalu kita yang akhirnya juga ikut sakit. Karena memang ada keutuhan di antara kita dan alam. Tidak bisa itu kayak konsepnya kita menguasai alam. Ya ujung-ujungnya apa? Lihat, Ibu Pertiwi nangis. Pada akhirnya kita akan mencemari, mengotori, menambang, dan lain sebagainya. Banyak topik menarik di sini dan kita tidak melihat bahwa kamu itu bukan penguasa alam, kamu itu bagian dari alam. Jadi kamu harus rekonsiliasi, harmoni dengan alam. Caranya gimana? Caranya supaya kita tetap bisa mangan, tidak hanya sekarang, tapi anak cucu juga, supaya ada air bersih dan lain sebagainya.